Sistem birokrasi yang berbelit dan kompleks memberikan peluang yang lebih besar bagi oknum untuk memanfaatkan celah demi keuntungan pribadi. Prosedur yang panjang dan tidak transparan membuat suap menjadi cara yang cepat untuk menyelesaikan masalah. Ini juga relate sekali dengan keadaan kita sekarang. Dalam pengurusan berkas atau izin sangatlah rumit sekali. Akhirnya memilih lewat pintu belakang biar cepat urusannya. Kalau mengikuti alur akan lebih memakan waktu. Hai, selamat datang di Legentia Channel. Kali ini kita akan membahas mengapa korupsi di Indonesia sangat sering terjadi. Korupsi di Indonesia hampir dalam setahun sering terjadi. Faktor penyebabnya banyak dan kompleks yang saling berkaitan seperti kelemahan penegakan hukum. Hukum yang ada seringkali tidak diterapkan secara konsisten dan tegas. Proses peradilan yang lamban dan tidak transparan juga memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman. Yang selanjutnya, korupsi telah menjadi bagian dari budaya di beberapa institusi dan masyarakat. Korupsi itu sudah membudaya di kalangan masyarakat, tidak semua, tapi mayoritas, baik kelas bawah, menengah, hingga atas. Praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan diterima oleh banyak orang. Sistem birokrasi yang berbelit dan kompleks memberikan peluang yang lebih besar bagi oknum untuk memanfaatkan celah demi keuntungan pribadi. Banyak orang Indonesia mementingkan gaya, namun tidak menyesuaikan isi dompet. Karena hal ini, banyak pegawai atau pekerja memaksakan diri memiliki pendapatan lebih. Akhirnya mereka melakukan korupsi. Penjarahan sembako dan minyak di truk yang terguling baru-baru ini termasuk dalam kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang korupsi. Yang paling berpengaruh yaitu politik dan kekuasaan. Koneksi politik dan kekuasaan seringkali digunakan untuk melindungi pelaku korupsi. Orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan menjadikan kekuasaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan korupsi. Intervensi politik dalam proses hukum membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cepat dan meningkatkan status sosial mendorong individu untuk melakukan korupsi. Sikap penegak hukum agar bisa memberantas korupsi. Untuk memberantas korupsi, penegak hukum perlu mengadopsi sikap dan tindakan yang tegas, transparan, dan konsisten. Semoga saja ke depan bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama, integritas tinggi dari penegak hukum yang berwenang seperti KPK harus memiliki integritas yang tinggi dan tidak terlibat dalam praktik korupsi apapun. Mereka harus menjadi teladan dalam hal moral dan etika. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten tanpa pandang bulu. Semua pelaku korupsi, baik yang memiliki jabatan tinggi maupun rendah, harus diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau intervensi dalam penegakan hukum. Dan ini yang paling penting adalah keberanian melawan tekanan politik. Penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melawan tekanan politik dan tidak tunduk pada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi saya yakin ini suatu hal yang sangat berat. Update kompetensi penegak hukum perlu terus ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dan berkelanjutan untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus korupsi dengan cara terbaru. Yang kedua, kolaborasi dan koordinasi antar lembaga. Kerjasama antar lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan harus ditingkatkan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Sanksi yang tegas dan berat harus diberikan kepada pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Ini termasuk hukuman penjara, denda besar, dan penyitaan aset hasil korupsi. Lembaga penegak hukum harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi praktik korupsi dalam tubuh lembaga tersebut. Yang ketiga, perlindungan untuk pelapor atau disebut whistleblowers. Ini juga harus diterapkan
agar masyarakat atau orang yang mengetahui praktek korupsi tidak merasa ada ancaman atau tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada pelapor korupsi agar mereka merasa aman dan terdorong untuk melaporkan tindak korupsi. Penegak hukum perlu aktif dalam kampanye, edukasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran mereka dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan sikap dan tindakan seperti ini, penegak hukum dapat memainkan peran yang signifikan dalam memberantas korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pelajaran sekolah yang relate dengan pencegahan korupsi. Pendidikan adalah kunci dalam pencegahan korupsi sejak dini. Ada beberapa mata pelajaran di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan membangun karakter siswa yang jujur dan berintegritas. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran ini bisa digunakan untuk mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya hukum dan peraturan, serta nilai-nilai demokrasi dan etika. Pesan untuk para guru di Indonesia agar mengajarkan pencegahan korupsi di sekolah dengan mengusung tema yang relevan dan update agar mudah dimengerti oleh para siswa. Yang kedua, mata pelajaran agama. Mata pelajaran agama dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat seperti jujur, tanggung jawab, dan peduli kepada sesama. Ajaran agama seringkali menekankan pentingnya hidup bersih dari korupsi dan perilaku curang, karena itu merupakan perbuatan dosa. Yang ketiga, belajar sejarah. Mengajarkan sejarah bangsa termasuk kisah tentang tokoh-tokoh yang berjuang melawan korupsi atau yang menjadi korban korupsi. Diskusi tentang bagaimana korupsi telah mempengaruhi jalannya sejarah dan pembangunan negara. Ajarkan kepada siswa tentang hal-hal di luar daripada materi yang sudah ada di buku. Banyak sekali fakta-fakta sejarah yang tidak dituliskan di buku, namun itu nyata terjadi. Itu perlu kita ajarkan di sekolah. Yang keempat, matematika dan ekonomi. Pelajaran ini dapat digunakan untuk mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Siswa dapat belajar tentang pengelolaan anggaran, pentingnya pengawasan keuangan, dan dampak ekonomi dari korupsi. Yang kelima, seni dan budaya. Melalui seni, siswa bisa diajak untuk membuat poster, drama yang menyampaikan pesan anti korupsi, tentunya yang relevan. Kegiatan budaya yang mengajarkan nilai-nilai luhur dari tradisi dan adat istiadat yang menekankan pentingnya jujur dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, kita harus mengajarkan kepada para siswa atau Gen Z tentang ilmu IT, karena ilmu IT bisa digunakan untuk kampanye anti korupsi melalui sosial media dan juga lebih update tentang kasus-kasus korupsi terbaru di Indonesia. Pada intinya, semua kita mulai dari mindset, kebiasaan, ajaran dari sekolah dan orang tua sejak dini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah.